cara jawabnya ya. Oke. Ya. Jadi pernah ketemu persamaan regresi linear di PKU pernah ada dapat? Pernah ya? Oke, jadi ini nomor 28 ya dan 30. Oke, 28 dan 30 itu sebenarnya bagaimana kita mengubah suatu persamaan menjadi bentuk regresi linear sehingga nanti bisa kita olah menggunakan software Microsoft Excel ya ataupun dengan alat bantu lainnya. Bahkan kalian bisa menggunakan kalkulator saintifik ya. Kalkulator saintifik untuk mencari penyelesaian dari persamaan regresi linear. Gitu. Ada yang pernah nyoba menyelesaikan persamaan regresi linear menggunakan kalkulator saintifik? Belum. Tapi ada yang tahu kalau kalkulatornya punya fitur itu? Tahu ya. Jadi kalau Casio yang warna hitam tuh, ya itu dia bisa untuk linear. Tapi kalau yang Casio yang warnanya abu-abu ya, abu-abu tutup biru itu bisa sampai ke persamaan kuning. Ya, karena ini pasti akan berguna sampai kalian lulus ya. Jadi regresi linear itu ketemu di semua aspek di kimia ya. Bahkan yang praktikum 5A yang bagian spektro tuh ya udah pada dapat kan 5A tuh? Ya, itu kan ada namanya regresi linear ya. Persamaan Y sama dengan AX plus B ada linearitasnya. Kalau R kuadrat sama dengan 1 kan berarti mendekati udah pasti linear ya. Pasti kalian juga udah belajar di KF materi kurva kalibrasi udah masuk? Kurva kalibrasi belum ya? Belum. Oke, nanti ada juga di situ ya. Nah, ini mirip aja kayak waktu persamaan yang di atas, yang di di persamaan Arrhenius ya. Coba kalau misalkan kalian lihat nih bentuknya K sama dengan AE pangkat min EA per RT ya. Nah, terus di sini juga mirip toh. K per T sama dengan KKB per H dikali dengan eksponen min bagi transisi per RT. Ya. Bisa lihat kemiripan bentuknya? Bisa ya. Jadi ini kan bukan persamaan linear, ya kan? Kalau persamaan linear kan Y sama dengan AX plus B, ya kan? Persamaan linear. AX plus B. Oke. Ini tidak bisa kita buat AX plus B. Kenapa? Karena dia perkalian semua. Ya, dia adalah dua fungsi yang disatukan dengan perkalian. Nah, jadi caranya gimana ini? Bagaimana kita mengubah persamaan ini menjadi suatu bentuk linear? Gimana kira-kira? Ya, kalau kalian ingat apa yang dijelasin Abigail pekan lalu? Wah. Apa? Kita masukin apa? Lan ya? Ingat lan? K per T. Ya kan? Sama dengan ini kan perkalian. Ini kan berarti bisa kita ubah menjadi lan K KB per H ditambah. Ya, karena ini kan dikali ya. Ya, dikali lan eksponen min delta G per RT. Oke? Kalau len E itu nilainya berapa? Satu kan? Satu dikali min delta G per RT berarti jadi len KKB min per R. Nah, sekarang ini udah bisa belum dijadi persamaan linear? Kira-kira udah bisa belum kalau kita lihat ini? Udah kelihatan? Kelihatan. Siapa variabel Y-nya? Variabel Y-nya siapa di sini? Hah? Ya, lengkap ya. Ini maka dia menjadi Y-nya. Ya. Kalau A di sini apa? Artinya? Oh, bukan. Kalau dalam ketika kita interpolasi kurvanya dia apa A itu?
Gradien ya, gradien bahasa Indonesia yang pasnya apa? Kemiringan. Oke, good, kemiringan. B apa ini kalau B? Bukan, slope itu kemiringan. Ini intercept, good. Ya, jadi siapa di sini yang menjadi kemiringan sekaligus intercept? Kalau ini apa nih? Jadi apa ntar nih? X, salah. Salah, bukan slope. Intercept ya. Intercept ya. Dia tidak ada variabel X di sini. Ya, ini interceptnya. Jadi ini yang menjadi B. Nah, sekarang kemiringannya siapa? Good ya, mid delta G per R. Ya, ini menjadi A. Ya, maka seperti menjadi X-nya. Jadi kalau kita tulis gimana berarti kalau mau disamakan dengan ini? Ya, berarti Y sama dengan ya kan? Atau bentuk lainnya berarti kan len KT sama dengan berarti min delta G transisi per R dikali seperti. Oke, plus len. Jadi nanti ketika kalian plotting maka sumbu X-nya adalah nilai seperti ya, nilai seperti. Kemudian X-nya adalah len K per T. Jadi artinya apa di sini? Variabel bebasnya siapa? Variabel bebas. Bukan. Variabel bebas yang bisa diubah. Seperti diubah-ubah nilai ini berubah nggak? Berubah kan? Kan ini variabel apa? Dependent. Ya, tahu kan istilah variabel dependent dan variabel independent? Ya, ini variabel independent ya. Jadi ketika X-nya diubah-ubah, len K per T-nya juga diubah. Jadi nilai len K per T itu bergantung pada seperti. Ya. Nanti kalian kalau di matkul kinetika kimia di semester 5 itu ada cara menentukan kinetika dengan cara seperti ini. Jadi dikasih soal ya, soal dia ada data tabel percobaan. Nah, kalian nanti harus ngolahnya itu menggunakan teknik ini ya. Maka ini selalu saya bilang persamaan ini analog dengan ini. Analog itu artinya apa? Serupa kan? Bentuknya sama. Ya. Jadi kalau len K per T ya itu representasinya Y. Oke. Kemudian kemiringan adalah min delta G per R ya, X-nya seperti baru interceptnya adalah len KB per R. Jadi misalnya ada soal seperti ini ya, dikasih data seperti, kemudian tentukan apakah nilai len KT untuk setiap X-nya. Ya, jadi kalian harus mengubah ya seperti ini. Karena kalau bentuknya yang awal tidak bisa menjadi persamaan ini. Ya, paham sampai sini? Ngerti ya? Paham nggak? Polanya kelihatan nggak? Nih, saya takutnya diem-diem nih pada bingung nih. Sebenarnya ada contoh soal tentang ini juga, cuman dia nanti harus ke materi integral dulu. Jadi saya tidak tunjukkan sekarang. Gimana? Ngerti kan? Ngerti ya? Kenapa kira-kira len KB per H itu menjadi intercept? Kalau ada len artinya apa sih deh? Konstanta ya? Ya, nggak punya apa namanya, tidak punya satuan, tidak ada variabel juga. Jadi dia berdiri sendiri gitu. Sedangkan seperti itu bergabung dengan delta G. Ya, makanya kita harus membuatnya ini sebagai ya, jadi bukan X-nya len KKB per asal. Paham? Paham ya. Nah, itu terkait sedikit ya yang aljabar. Nah, sekarang kita masuk ke turunan.
Nah, karena turunan ini soalnya sedikit, ada 13, jadi saya juga bikin soalnya sedikit. Setiap kelompok ya. Satu kelompok hanya dapat 3 soal aja. Ya, 3 ya. 2B, 7B, 13. Jadi satu kelompok dapat 3. Jadi saya menyesuaikan sama jumlah soalnya. Berapa aja? Ada satu orang yang tidur ya? Nah, karena ini 3 soal, jadi saya menetapkan hasilnya hari ini. Nanti malam ya. Ya, cuma 3 soal tuh. Yang mana? 2F 8C. Gimana soalnya? 2F 8C.